bukan soal fasilitas, bukan soal materi dan sarana prasarana yang pertama-tama diutamakan oleh seorang pelayan, melainkan kesediaan dirinya untuk dibentuk oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk dibentuk oleh Yesus menjadi pewarta Injil yang demikian itu? Mari saudara-saudari kita mohon dalam Ekaristi ini supaya kita siap sedia menjadi utusan dan pewarta Tuhan yang memiliki gaya hidup sederhana, rendah hati, penuh belas kasih, sebagaimana Yesus ajarkan. Dan dalam Ekaristi ini, Romo Parjono, Romo IA, dan saya akan melayani Bapak Ibu semua untuk menyampaikan doa dari Santo Blasius dengan berkat lilin, supaya berkat doa Santo Blasius Allah berkenan membebaskan saudara dari penyakit tenggorokan dan penyakit-penyakit lainnya. Kita laksanakan pemberkatan dengan lilin pada Bapak Ibu semua saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para romo, frater, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkat dalem. Kita pagi ini merayakan Ekaristi, kita bersyukur kepada Tuhan, dan sekaligus juga kita akan belajar dari Yesus bagaimana Dia membentuk para murid sebagai utusan. Kita pun juga adalah utusan-utusan Tuhan karena sebagai orang yang sudah dibaptis. Semoga apa yang dibentuk dalam diri para murid itu juga menjadi nyata dalam hidup kita. Dalam Ekaristi ini kita akan berdoa untuk Romo Yos Santoso MSc yang tadi pagi dini hari dipanggil Tuhan di Rumah Sakit Panti Rapi, Yogyakarta. Romo Yos selama ini tinggal di Purworejo. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita mengawali peran Ekaristi ini dengan mengakui segala dosa dan kekurangan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baca dengan tenang pesan Yesus kepada murid-murid yang diutus supaya jangan membawa uang, jangan membawa roti, baju saja hanya cukup satu, rasanya tidak masuk akal dan tidak manusiawi juga. Bukankah tubuh kita ini juga membutuhkan makanan? Juga bukankah tubuh kita juga membutuhkan pelindungan dan sebagainya? Apakah Yesus memang tidak manusiawi? Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat konteks yang ditekankan oleh Yesus dalam pesan-pesannya ini. Larangan Yesus ini ditempatkan dalam konteks pembentukan para murid sebagai utusan. Pasti Yesus tahu bahwa manusia dan mereka khususnya para murid dan kita semua membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan pakaian dan sebagainya. Tetapi yang mau dikatakan oleh Yesus dengan pesan tadi adalah bahwa gaya hidup seorang utusan, murid-murid Yesus, itu akan berbicara lebih dahulu daripada apa yang akan dikatakannya. Gaya hidup itu akan sangat menentukan efektivitas pelayanannya. Karena itu, gaya hidup ini harus dibentuk dulu. Para murid tidak mungkin akan bisa menjadi pewarta pertobatan jika mereka membiarkan dirinya terus-menerus dikuasai oleh keserakahan. Para murid juga tidak mungkin akan bisa mempersatukan umat manusia jika mereka satu sama lain bertengkar dan tidak pernah rukun. Para murid juga tidak mungkin bisa melayani orang sakit, orang yang menderita dengan tulus kalau mereka memiliki semangat materialistis.
Pembentukan gaya hidup atau karakter ini bukan perkara yang mudah. Tidak cukup dibekali dengan pengajaran di ruang kelas atau juga diberi fasilitas-fasilitas. Ini membutuhkan praktek atau latihan dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Untuk bisa menjadi pelayan yang baik dan tulus, orang harus belajar melayani tanpa dibayar. Orang harus belajar melayani tanpa konsumsi. Orang harus belajar melayani tanpa diperintah. Melalui latihan-latihan seperti itu, untuk bisa menjadi pelayan yang mempersatukan banyak orang, orang harus belajar hidup dengan siapapun. Dan ini tidak mudah, karena karakter orang berbeda-beda. Tapi inilah pembentukan gaya hidup seorang murid yang sedang dilakukan oleh Yesus. Karena pembentukan gaya hidup ini akan menentukan bagi jalannya pewartaan. Saya membaca tulisan menarik sekali. Ordo pengkhotbah itu didirikan oleh Santo Dominikus. Para suster ini adalah salah satu anak buahnya. Dominikus itu menghadapi kelompok sekte Albigensis di Perancis Selatan. Lalu ditugaskanlah untuk memerangi kelompok sekte yang berseberangan ini. Bahkan juga dari Roma, Paus mengutus utusan untuk melawan para bid'ah ini. Tetapi para utusan dari gereja resmi itu datang dengan penampilan gaya hidup yang mewah. Sementara orang-orang yang dihadapi itu adalah orang-orang sangat sederhana. Dan kelompok-kelompok Albigensis juga hidup dengan mati raga. Alhasil apa? Dominikus dan teman-temannya tidak berhasil. Lalu mereka berubah, memikirkan bagaimana menghadapi mereka. Gaya hidup itu lebih berbicara daripada apa yang akan disampaikan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, bukan soal fasilitas, bukan soal materi dan sarana prasarana yang pertama-tama diutamakan oleh seorang pelayan, melainkan kesediaan dirinya untuk dibentuk oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk dibentuk oleh Yesus menjadi pewarta Injil yang demikian itu? Mari saudara-saudari kita mohon dalam Ekaristi ini supaya kita siap sedia menjadi utusan dan pewarta Tuhan yang memiliki gaya hidup sederhana, rendah hati, penuh belas kasih, sebagaimana Yesus ajarkan. Dan dalam Ekaristi ini, Romo Parjono, Romo Ia, dan saya akan melayani Bapak Ibu semua untuk menyampaikan doa dari Santo Blasius dengan berkat lilin, supaya berkat doa Santo Blasius Allah berkenan membebaskan saudara dari penyakit tenggorokan dan penyakit-penyakit lainnya. Kita laksanakan pemberkatan dengan lilin pada Bapak Ibu semua saat ini. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Yesus memanggil dan mengutus ke-12 murid berdua-dua dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.